sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku Nur Hamidah. Nah, di video kali ini aku mau share aktivitas aku. Jadi ceritanya ini aku habis pulang sekolah dan aku mau ke rumah ibu aku karena ibu aku kemarin tuh lagi sakit. Jadi aku mau jengukin lagi apakah udah sembuh atau belum. Nah, tapi sebelumnya itu aku mau bersih-bersih dulu rumah, seluruh rumah, pokoknya dari ujung depan sampai ujung belakang aku bersihin, supaya nanti pas pulang itu rumah tuh masih rapi dan masih bersih biar nggak mumet gitu kepalanya ya. Nah, ini pertama tadi aku udah unboxing paket kemarin, di unboxing sama pas suami itu aku beli dispenser baru yang warna ungu. Lanjut di sini aku pel bagian depan. Nah, tadi sebelum pagi-paginya itu biasanya kan aku sebelum berangkat sekolah itu suka pel dulu. Berhubung tadi itu kan enggak sekolah, libur gitu ya. Jadi aku pelnya agak siangan aja. Jadi aku mandi dulu gitu ya. Mandi dulu baru bersih-bersih. Biasanya kan kalau aku berangkat sekolah itu ngepel dulu bagian depan, baru beres-beres dulu, habis itu baru mandi terus berangkat sekolah gitu ya. Nah, kalau tadi itu enggak, jadi aku tuh mandiin anak aku dulu, aku mandi dulu gitu, terus santai-santai dulu, baru aku bersih-bersih sambil ini aku bikin sarapan. Nah, ini tuh sekitar jam 9-an aku baru bikin sarapan karena aku tadi nungguin tukang bubur ternyata nggak jualan. Nah, ini aku mau bikin mie goreng ala-ala gitu. Ini cuma bumbunya cuma pakai bawang bombay sama bawang merah aja. Kalau udah tinggal ditumis. Nah, sebelumnya aku juga udah rebus mie-nya ya. Aku pakai 2 mie. Itu tadi aku pakai mie Indomie rendang sama Indomie sambal limo gitu. Terus udah aku rebus. Nah, kalau udah ini aku tambahin telur, aku tambahin juga sosis sama bakso. Kalau udah mateng diorak-arik gitu telurnya dan aku masukin sayur. Pokoknya ini optional aja sih. Ini aku mah asal-asalan aja gitu masaknya, yang penting enak. Karena aku ini masaknya sekalian buat anak aku, jadi aku nggak pakai bumbu dari Indominya gitu ya. Jadi aku pakai bumbu masako aja, udah aja osek-osek gitu. Terus aku masukin ini kecap dari mie-nya ya. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja kecapku sendiri supaya warnanya agak hitam. Nah, ini kalau udah nih tinggal diaduk-aduk, diratain gitu, terus dikasih bumbu jangan lupa biar makin mantap. Terus aku tambahin juga kecap ini. Aku nambahinnya sedikit aja biar agak warnanya nggak terlalu hitam juga, karena pas suami nggak terlalu suka yang berkecap-kecap gitu. Nah, kalau udah matang tinggal dites rasa, kalau udah enak tinggal disiapin. Ini aku mau ambilin dulu buat pas suami. Nah, karena pas suami itu kan gak suka pedes juga ya, jadi ini aku sediain buat dia duluan. Terus aku juga ambilin buat anak aku yang mie-nya aja, karena dia nggak suka yang neko-neko gitu. Kalau ada sayurannya apalagi langsung dibuang mungkin ya. Lanjut ini buat aku yang terakhir, aku tambahin saus, terus aku masukin juga wortelnya. Ini ceritanya mau bikin acar gitu, tapi cuma wortel mentah aku potong-potong gitu. Ini enak banget ya, sedap banget pokoknya. Nah, ini porsi aku. Tadi juga aku udah masukin minyak dari minyak pedes gitu ya, dari bungkusan Indominya, kan ada 2 tuh yang sambal limo gitu. Nah, kalau udah ini aku udah selesai makan juga, ini aku mau langsung aja masukin ke sini, nanti bakalan aku cuci. Tapi sebelumnya aku beresin dulu ini bekasnya karena berantakan banget. Aku mau taruh-taruhin ke tempatnya masing-masing. Nah, kayak peso, kayak gunting, terus aku masukin juga kayak telur tuh sama saus sama kecap aku masukin, aku simpan lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, bunda-bunda di rumah ada nggak sih yang kayak aku kalau mau bepergian kemana-mana pun itu mewajibkan gitu ya, perasaan gitu mewajibkan buat rumah itu sebelum kita pergi, sebelum kita tinggalin tuh harus bersih, harus rapih.
Nah karena aku juga kayak gitu orangnya, kalau kita mau pergi-pergi itu wajib banget rumah rapi gitu ya. Ya mungkin kalau tinggal cucian piring satu atau dua ya nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai numpuk gitu banyak. Nah tapi kalau aku tuh minimal ya cucian piring udah bersih, dapur udah rapi, terus gak ada cucian baju, terus kamar semuanya udah beres. Jadi pas kita pulang tuh perasaan tuh nggak mumet gitu mikirin rumah. Udah capek dari luar, terus kita pas pulang ke rumah rumahnya berantakan ya kan tambah capek gitu ya. Nah aku tuh tipikal yang nggak mau kayak gitu. Aku tuh pengennya pas udah nyampe rumah tuh dari luar, misalkan kita habis jalan-jalan nih dari luar, terus kita pas pulang nyampe rumah tuh tinggal istirahat ya enak karena rumahnya udah rapi. Ya paling tinggal sapu-sapu aja untuk bagian depan, karena kan kalau rumah aku tuh bagian ruang tamunya tuh belum ada atapnya ya. Ya paling ada debu-debu gitu sedikit-sedikit, tinggal disapu-sapu aja. Dan itu pun gak langsung disapu, boleh aja sih kalau aku habis pulang dari luar terus aku masuk ya paling istirahat dulu, nanti kalau udah istirahat udah fit lagi gitu badannya, udah capeknya udah hilang, ya tinggal sapu-sapu tipis aja. Nah kan seneng banget ya kalau kita habis pulang dari luar tuh rumah rapi. Apalagi gimana sih pikirannya kalau misalkan nih kita habis dari luar terus lihat rumah berantakan, otomatis tambah pusing dong ya. Nah ini aku lagi cuci piring. Ini ceritanya kan aku mau jenguk nenek gitu, neneknya Syahir. Kemarin tuh dia katanya sakit, ibu aku tuh sakit gitu. Terus kemarin aku pulang dulu karena kan mau hari Senin tuh mau sekolah. Ternyata hari Senin tuh cuma upacara doang. Nah habis upacara langsung pulang. Terus habis itu aku rencananya mau jenguk gitu, jenguk nenek lagi. Apakah masih sakit atau udah sembuh? Karena kan kalau masih sakit kasihan gitu ya, nggak ada yang beres-beres rumah. Nah lanjut, aku udah selesai bagian yang dapur tadi, udah selesai sapu sama cuci piring. Nanti tinggal aku pel aja. Sekarang aku mau beresin kamar dulu. Nah ini tuh kamar belum aku beresin sama Pak Suami sengaja. Biasanya kan Pak Suami suka bantuin beresin. Pas sengaja tadi tuh nggak aku beresin. Aku juga nggak nyuruh Pak Suami juga nggak beresin karena aku udah nitip-nitip gitu ya, nggak usah diberesin karena aku mau videoin. Ya malum lah ya, aku kan jadi suka bikin konten gitu. Takutnya kalau udah diberesin nggak ada yang aku videoin gitu. Makanya aku bilangnya nggak apa-apa, nggak usah diberesin, nanti aku aja yang beresin sekalian aku mau videoin. Nah ini bikin semangat ya kalau kayak gini. Aku juga sering banget liatin video teman-teman ngelihat apa saat beres-beres kayak gini, cleaning motivation kayak gitu. Aku sering lihat banget karena aku juga gitu ya kadang ada malesnya gitu ya. Nah untuk balikin lagi mood aku tuh aku suka nonton video bersih-bersih teman-teman kayak Mbak Marisa Handayani, Mbak Nuzula Dea gitu ya. Jadi aku sering banget liatin, pokoknya lihat-lihat yang serba-serba gitu. Apalagi kan kalau rumah aku kan serba ungu. Nah aku sering juga lihat teman-teman yang kayak serba biru, serba pink gitu, sering banget karena seneng gitu aja ya. Jadi ada semangat baru gitu. Nah ini aku lanjut beres-beres. Habis ini aku mau beresin bagian depan kamar. Jadi depan kamar aku itu kan ruang tamu. Nah itu berantakan banget. Tadi Asair tuh kayak motong-motongin sapu lidi. Nah sapu lidi tuh sama dia tuh dipotos-potosin gitu, dipotong-potongin. Gak tahu kenapa jahil banget tuh dia anak. Nah sekarang aku mau beres-beresin dulu yang ini karena ini banyak lumayan debu lah ya, aku lap-lapin dan aku beresin ini kabel-kabel yang semerawut. Nah biasanya ini tuh tempat kerja Pak Suami, dia tuh kadang suka nonton juga di sini, kadang dia seneng nonton film gitu di sini, kadang dia suka nonton film vampir. Terus kadang dia juga kerja, pokoknya tempat kerja dia tuh di sini di pokoknya ya. Karena di sini juga kan ada tempat fotokopian gitu, jadi semuanya taruh di sini. Nah lanjut aku mau beresin area sini. Ini banyak debu-debu gitu, aku sekalian lap-lapin, aku beres-beresin biar nggak terlalu berantakan. Tuh di ruang tamu itu udah banyak sapu lidi yang berserakan karena dipatah-patahin sama Asyair. Nggak tahu kenapa dia udah dikasih tahu jangan dipatah-patahin tapi tetap aja dipatah-patahin. Malum ya bun, ini anak aku lagi aktif-aktifnya, umurnya 3,5 tahun, jadi bener-bener lagi ngerasain happy gitu main. Dikit-dikit tuh kayak ngajak main gitu.
Nah ini aku kayak terlalu buru-buru juga, ini aku kayak langsung digercep gitu, kata pas suami ayo katanya kalau mau ke rumah nenek ayo cepetan katanya. Jadi aku beres-beresin, aku nimang-nimang juga sekalian aku videoin. Karena anak aku kan udah mandi, aku juga udah mandi, itu lagi pas suaminya lagi nyuci di kamar mandi, jadi dia yang bagian nyuci. Jadi kayak bagi tugas gitu loh ya mam. Aku yang beres-beres rumah, pas suami yang nyuci. Nah biasanya dia tuh bagian perbajuan gitu, nyuci sama jemur-jemur tuh bagian pas suami. Nanti bagian nyetrika atau bagian lipat-lipat tuh baru aku. Kadang dia juga sering bantuin buat cuci piring. Apalagi kalau aku lagi capek ya, aku kan gampang banget masuk angin, gak tahu kenapa. Nah pas suami tuh sering bantuin aku untuk beres-beres kayak nyuci sama cuci piring itu. Nah lanjut, ini terakhir aku mau ngepel. Ini aku mau pel seluruh rumah dari kamar. Pertamanya dari kamar, ini jangan salpok sama pelannya ya, pelannya udah burik. Padahal itu pelan yang khusus gitu buat di dalam rumah, tapi burik. Udah aku sering cuci juga di mesin cuci, tapi masih aja kayak gitu. Mungkin harus disikat gitu ya mams, manual. Lanjut aku ngepel bagian depan TV ini. Pokoknya aku bersih-bersih biar enak gitu ya, biar nggak lengket-lengket. Terus aku juga pindah ke area ruang tamu. Nah ruang tamu ini nggak aku full record ya, karena ini ribet aja gitu mindahinnya. Pokoknya aku bersihin ke semua area yang ada di rumah. Oh ya buat mams yang nungguin aku mau bikin gorden, itu sabar dulu ya, aku belum ada waktu sih, soalnya kalau bikin gorden tuh harus terniat banget gitu ya. Jadi aku ngumpulin dulu semangat, nanti baru aku mau bikin gorden kolong dapurnya. Nah ini aku juga pel ke area dapur ya, jadi dapurnya udah rapi, udah bersih. Nah ini dia keadaan dapur aku, itu dispenser baru aku udah terpasang di situ. Cuci piring juga udah rapi, semuanya udah rapi, udah bersih ya. Jadi mau ditinggal-tinggal juga enak. Lanjut, ini aku juga lihat kamar. Nah ini kamarnya udah rapi, udah bersih, udah cantik, udah aku pel. Ini ruang tamu sama ruang TV-nya juga udah rapi. Nah kalau kayak gini kan udah enak ya, kalau ditinggal-tinggal aman. Nah terakhir ini pas suami udah beres katanya nyucinya, mau aku jemurin. Nah sebenarnya biasanya pas suami yang jemur juga ya, tapi mungkin dianya belum selesai, jadi aku bantuin aja buat jemur. Tapi sebelumnya ini aku angkat-angkatin dulu pakaian yang kemarin. Lanjut, ini aku jemur-jemur. Pokoknya ikutin aktivitas aku sampai akhir ya. Oh ya jangan lupa bantu support ya, karena satu support dari teman-teman itu ngebantu aku banget, dan aku makin semangat bikin video-videonya. Jangan di skip iklannya ya. Nah ini aku udah selesai, lanjut aku langsung berangkat. Nah ini pas aku udah sampai rumah nenek, aku main ke sungai gitu yang ada di deket rumah nenek ya, neneknya Syahir. Ini tuh katanya pas suami mau ditemenin buat nyuci motor. Nyuci motornya tuh sekalian main gitu loh, karena anak aku juga kan suka banget main di tempat kayak gini. Dia tuh suka main air gitu. Ini mumpung aja jarang-jarang juga aku main ke tempat kayak gini, jadi sekalian aku mau main. Nah dia kayak seneng banget diajak main ke tempat ini. Aku videoin dia seneng, nanti buat dia juga videonya ini buat kenang-kenangan gitu. Nah habis ini aku mau temenin pas suami nyuci motor. Nah mungkin segini aja video dari aku. Makasih udah nonton videoku sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum, bye bye.